Pada video kali ini akan dibuktikan sebuah rumus pada materi merasionalkan bentuk akar. Nah, di mana apabila diketahui bentuk akar A ditambah B ditambahkan 2 akar A kali B, maka nilainya dapat ditemukan dengan cara mutlak akar A ditambahkan dengan akar B. Nah, apabila nanti tandanya diubah menjadi tanda negatif, maka nanti hasilnya juga akan sama saja, menghasilkan tanda yang negatif juga. Asalkan di sini nilai A-nya akan lebih besar daripada nilai B-nya, atau nilainya akan selalu bernilai positif. Nah, sekarang masalahnya, kenapa sih rumusnya bisa begini? Nah, untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Nah, langsung saja kita buktikan. Sebelum dibuktikan, kita akan tulis dulu rumus yang ingin kita buktikan, di mana bentuknya itu adalah akar A ditambah B ditambahkan 2 akar AB, nilainya sama dengan akar A ditambahkan akar B. Begitu pula, jika tandanya negatif, maka hasilnya adalah akar A dikurangi akar B, dengan syarat akar A-nya harus lebih besar dari akar B, atau nilainya akan selalu bernilai positif karena dia nilainya di dalam akar. Nah, sekarang untuk membuktikannya, kita akan buktikan dulu dengan konsep merasionalkan bentuk akar, di mana jika kita ambil bentuk yang pertama, yaitu akar A ditambah B ditambahkan dengan 2 akar AB, maka untuk merasionalkan kita kalikan dengan 1. 1 itu kita ambil akar A ditambah B ditambahkan dengan 2 akar AB dibagi dengan akar A ditambah B ditambahkan dengan 2 akar AB. Nah, ini nilainya sama dengan 1. Maka jika dikalikan akan sama dengan yang di atas akarnya hilang. Sisanya A ditambah B ditambahkan dengan 2 akar AB. Kemudian di bagian bawahnya atau di penyebutnya, bentuknya bisa kita ubah menjadi bentuk A-nya kita ambil, kemudian 2 akar AB-nya kita taruh di tengah-tengah, dan B-nya kita taruh di belakang. Maka ini sama juga nih, yang bagian pembilangnya kita susun juga A ditambah 2 akar AB ditambahkan B dibagi dengan akar A ditambahkan 2 akar AB ditambah B. Nah, bentuk ini bisa kita modifikasi agar terbukti apa yang ingin kita buktikan. Nah, di mana nilai A ini kita ambil akar A kuadrat ditambahkan akar AB kita pecah menjadi 2 akar A kali akar B ditambahkan dengan B, kita ambil nih akar B kuadrat. Nah, di bagian penyebutnya sama, kita modifikasi juga. Hasilnya itu akan sama dengan akar ini, A-nya kita ambil akar A kuadrat ditambahkan 2 akar A, akar B ditambahkan akar B kuadrat. Nah, jika kita ingat bentuk di aljabar, apabila ada bentuk A kuadrat ditambahkan dengan 2AB ditambahkan dengan B kuadrat, nilainya akan sama dengan A ditambahkan dengan B kuadrat. Jika diperhatikan, bentuknya ini akan sama dengan bentuk aljabar yang sering kita kenal, di mana akar A kuadrat ditambah 2 akar A akar B ditambah akar B kuadrat, nilainya akan sama dengan akar A ditambahkan dengan akar B kita kuadratkan. Hal yang sama juga berlaku di penyebutnya, akan sama dengan akar A ditambahkan akar B kuadrat. Nah, di penyebutnya akarnya hilang, maka sisanya di sini akar A ditambah akar B kuadrat. Langsung kita sederhanakan, atau bentuknya bisa kita tulis nih, akar A ditambah akar B, karena kuadrat kita tulis 2 kali ya, akar A akar B dibagi dengan akar A
ditambahkan dengan akar B. Maka ini bisa kita sederhanakan dan hasilnya adalah akar A ditambahkan dengan akar B. Terbukti ya untuk rumus yang pertama. Nah, sekarang untuk yang kedua, ini sama saja konsepnya. Nah, di mana kita ambil dulu nih bentuknya. Bentuknya yang kedua adalah negatif ya. Jadi akar A ditambah B dikurangi 2 akar AB. Ini sama nih langkahnya. Kita kalikan dengan kawannya, yaitu A ditambah B dikurangi 2 akar AB dibagi dengan sama akar A ditambah B dikurangi 2 akar AB. Dan jika dikalikan, hasilnya akan sama dengan A dikurangi 2 akar A kali akar B ya. Kita langsungkan saja, ditambahkan dengan B. Dibagi dengan sama nih bawahnya. Kita langsungkan saja kumpulkan. A dikurangi 2 akar A akar B ditambahkan dengan B. Maka dari itu, dengan konsep aljabar akan dapat nih. Ini A-nya sama, kita ambil akar A kuadrat. Maka akan dapat nih akar A dikurangi akar B kuadrat dibagi dengan akar A dikurangi akar B kuadrat. Dan akar dan kuadratnya hilang. Dan sisanya di pembilangnya adalah akar A min akar B. Karena kuadrat kita tulis 2 kali. Di penyebutnya atau di bawahnya akar A min akar B. Sehingga salah satunya bisa kita sederhanakan. Dan hasilnya adalah akar A dikurangi akar B. Ini syaratnya harus memenuhi seperti yang udah kita jelaskan tadi, yaitu akar A-nya lebih dari akar B, agar nilainya menghasilkan nilai yang selalu positif. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan dengan sebuah contoh. Nah, misalnya diberikan nih sebuah soal, kita diminta menyederhanakan bentuk ini. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan bentuknya. Nah, di teoremanya di sini ada angka 2. Maka untuk memunculkan angka 2, dalam akar ini harus ada akar 4-nya, agar muncul 2. Oleh sebab itu, soal ini bisa kita ubah menjadi akar 12 ditambahkan dengan akar 80-nya kita ambil. Akar 4 dikalikan dengan 20. Maka dari itu, nilainya akan sama dengan akar 12 ditambahkan dengan 2 akar 20. Nah, sekarang kita berpikir nih, agar nanti bentuknya yang 12 ini didapatkan hasil penjumlahan dari 2 buah bilangan, misalnya M dan N. Dan 20 ini didapatkan dari hasil kali 2 bilangan yang sama, yaitu M dikalikan dengan N. Nah, jika kita cari nilai M dan N yang mungkin, itu adalah 10 ditambah 2. Maka di sini ditambahkan dengan 2 akar. Kalau kita kalikan, 10 kali 2 menghasilkan nilai 20. Nah, intinya di sini kita harus bisa menemukan berapakah nilai M yang memenuhi kondisi ini. Dijumlahkan hasilnya 12 dan dikalikan hasilnya 20. Maka dari itu ini akan sama dengan akar 10 ditambahkan dengan akar 2. Inilah hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ambil contoh yang kedua, yang B? Nah, sebenarnya tanpa menggunakan konsep ini langsung bisa ditemukan hasilnya. Karena di sini kebetulan angkanya bagus. 5 ditambahkan akar 16 itu adalah 9. 4 ya maksudnya. Maka di sini hasilnya adalah akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah, sekarang kalau kita selesaikan dengan konsep yang di atas, maka di sini 16-nya perlu kita ubah agar muncul 2 di depannya. Maka dari itu kita ambil 5 ditambahkan dengan 16-nya seperti biasa. Harus ada 4 kali berapa? Biar 16. Nah, jelas sekali 4 kali 4. Maka sama dengan akar dari 5 ditambahkan dengan akar 4, 2 ya. Akar 4.
Nah, maka dari itu, dengan cara yang sama, coba kita temukan nih. Yang dijumlahkan hasilnya 5 dan dikalikan hasilnya 4. Nah, ini jelas sekali. Angkanya adalah 4 dan 1. Di mana kalau misalnya kita tambahkan 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Dan apabila kita kalikan 4 kali 1, hasilnya adalah 4. Maka dari itu, ini hasilnya adalah akar 4 ditambahkan dengan akar 1, di mana akar 4-nya adalah 2 dan akar 1-nya adalah 1. Maka hasil penjumlahannya 2 tambah 1 adalah 3. Maka akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, itu dia cara membuktikan dan dualitas soal untuk memperjelas pembuktian yang kita buktikan. Nah, silakan disimak dan dipahami dengan baik bagaimana cara pembuktiannya. Akhir kata, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.